Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullah fi man indah. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di waktu yang mulia ini masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kesehatan umur yang Allah masih titipkan kepada kita masih mampu kita upayakan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan di waktu dan tempat yang mulia ini, baik salat subuh berjamaah ataupun niat thalabul ilmi, mudah-mudahan senantiasa keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang senantiasa kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang senantiasa setia mengikuti ajaran serta sunnah-sunnah beliau, berkenan di yaumil akhir nanti Allah karuniakan kepada kita syafaatul uzma melalui kemuliaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita di waktu yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita mudah-mudahan diijabah, dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihil kiram summa jabi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena sudah sampai di penghujung bulan Rajab, salah satu dari bulan hurum. Kita sudah banyak berdoa dari sebelum bulan Rajab supaya Allah sampaikan usia kita masuk bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, sampai Allah izinkan kita masuk ke bulan suci Ramadan.
Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin usia, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka sudah seyogianya dianjurkan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Pasti diijabah Allah, cuma konsepnya terkadang sesuai apa yang kita minta. Tapi terkadang Allah ingin tunjukkan kepada seorang hamba bahwa saya lebih ngerti apa yang kamu pengen. Saya lebih tahu apa yang seharusnya ada pada kamu. Jadi enggak melulu Allah manjakan hambanya, tidak. Ada satu kondisi Allah ingin tunjukkan betapa besar kuasanya, dan Allah ingin tunjukkan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu yang kau butuhkan, yang lebih pantas kamu kerjakan, yang lebih pantas untukmu, kira-kira begitu. Karena apa saja bagian ibadah yang masih ada porsi syahwat di dalamnya, itu jadi hijab antara kita dengan Allah itu. Mau doa kita, mau sholatnya kita, mau zikirnya kita, mau baca Qur'annya kita, kalau masih ada potensi syahwat, nafsu, la ammaratun bisu, itu jadi hijab, penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan di sini bahwa ada dua hal yang paling bisa menghijab, menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hawajiz, potensi syahwat, namanya hawajiz atau ambisi kalau bahasa kita itu. Yang kedua wasawisus syaitan, bisikan setan yang diikuti bukan dijauhi. Harusnya dijauhi, tapi malah banyak juga sebagian dari kita yang mengikuti, karena setan pinter mainnya. Yang diserang bukan ibadah kita sebetulnya, tapi bagaimana keimanan kita yang kuat jadi ragu, jadi syak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau imannya sudah dirampas, sholatnya bisa ditinggal. Kalau imannya sudah dirampas, puasanya akan ditinggal. Kalau imannya sudah dirampas, yang lain pun ibadah yang urgen, yang paling personal, bahkan yang paling vital, itu bisa ditinggalkan dengan mudah kalau imannya hilang. Maka itu sebetulnya yang selama ini diincar oleh setan, bagaimana cara merampas imannya Bani Adam ini. Nah, tugas kita cuma merawat, menciptakan iman nggak bisa kita, karena iman murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta nggak pernah sama Allah, nggak pernah minta. Kita minta lahir sebagai seorang muslim, nggak pernah minta sama Allah. Maka kata ulama, a'zamun ni'am, nikmat yang paling besar, salah satunya adalah nikmatul Islam wal iman. Salah satunya nikmat iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita munzu sigharihi wa wiladatihi ila liqa'illah. Dari mulai lahir kita, dari kecil sampai kita menghadap Allah, imannya masih dipelihara. Itu nikmat agung, gak pernah minta. Jadi tugas kita hanya menjaga, dirawat. Salah satu cara mura'atul iman adalah al-mudawamah fi taatillah. Continue dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit, ujiannya berat, ya. Maka setiap ibadah yang masih ada motif, karena ibadah tuh ada yang tujuannya, haknya kita memenuhi hak kita kepada Allah. Ada orang ibadah motifnya pengen enak sendiri, bukan buat Allah sebetulnya, tapi buat dirinya sendiri, bukan buat Allah. Bukan salat duha pengen banyak duit, bangun tahajud pengen naik pangkat. Jadi bukan buat Allah sebetulnya, untuk kepentingan sendiri. Ini yang kadang-kadang luput di kita. Maka ulama seringkali menjelaskan, ibadahmu untuk siapa? Jangan-jangan kamu itu ibadah sedang ngajuin proposal sama Allah. Ngajuin proposal supaya pangkatmu naik, makanya banyak tahajud bangun malam. Ngajuin proposal ke Allah supaya duitmu banyak, makanya banyak baca amalan-amalan itu. Ngajuin proposal ke hadapan Allah supaya menguntungkan dirimu, bukan semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang banyak luput di kita, ya.
Tapi memang karakter kita begitu. Kita dekat dengan Allah kalau ada maunya. Jadi kita ini kebanyakan bawa proposal ibadah itu. Ibadah biar sehat, ibadah biar duitnya banyak, ibadah biar kebanyakan begitu. Jadi kadang-kadang doanya derobos, bukannya diijabah mental kemana-mana itu. Malaikat juga paling ngerti Pak, siapa yang paling pantas doanya cepat diijabah. Kira-kira begitu. Tinggal kitanya saja. Maka salah satu ketertipuan orang yang ahli ibadah, salah satu contohnya adalah mereka itu merasa ibadahnya aksar min ghairi, lebih banyak dari yang lain. Duha saya lebih banyak dari kamu, tahajud saya lebih banyak dari kamu. Itu contoh orang ibadah yang magrur. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil ghurur. Contohnya yang tadi, merasa lupa dia ada ibadah yang namanya muhasabah. Wala yuhasibu nafsah fi ibadatih. Dia lupa introspeksi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau masuk Rajab tuh diingetin terus itu Pak. Diingetin terus. Ya Allah, masuk bulan Rajab. Ada kadang-kadang orang udah minta dari sebelum Rajab, pas mau masuk Rajab kurang 2 hari dipanggil sama Israel. Udah minta mulu. Ini ada orang doa kagak, sholat juga kagak demen. Panjang banget umurnya. Kita pengen gedeg buat ngelihatnya. Minta enggak, doa kagak, umurnya panjang banget, mana girang banget lagi masuk Ramadan. Sholat enggak, mau puasa. Biar nyaru aja Pak, biar enggak kelihatan. Ada, Allah Maha Adil kadang-kadang. Kita udah berdoa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Kita baca doa tuh Pak pagi sore, zikir maksur dari Nabi. Di jalan celaka juga. Supaya Bapak ngerti bahwa yang menyelamatkan kita sesungguhnya hanya Allah Ta'ala. Itu hanya wasilah yang Allah kasih. Mintalah kepada Allah dengan sering nyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Wadud. Sebut nama Allah itu. Itu wasilah saja. Intinya yang maha menyelamatkan dari afat wal ma'asi itu murni zat Allah saja. Makanya sangat wajar kalau terkadang Allah sentil seseorang untuk mengerti kembali kepada konsep iman dasar bahwa yang menentukan akhir dari perbuatan kita itu bukan spirit semangatmu, itu bukan tekadmu, itu bukan rapatmu, itu bukan rencanamu, tapi Allah Subhanahu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, apalagi yang paling nikmat, doa sudah minta sama Allah dikasih. Sampai saat ini Bapak masih sehat afiat, sudah akhir Rajab, mudah-mudahan panjang umur sampai Ramadan, kan begitu? Kita sudah doa, kita minta sama Allah, sekarang masih sehat afiat. Mudah-mudahan doa kita salah satu yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seringkali bilang Pak sama santri, sama jamaah, Bapak nggak usah pakai doa macam-macam di tempat begini, di Gunung Kidul, di mana kah? Doa yang paling mustajab, doa setelah sholat fardu. Jadi habis sholat fardu jangan pergi, mau merad aja takut sendal hilang. Sholat paling tajam setelah sholat fardu, jangan langsung pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam sejenak. Silakan minta sama Allah yang banyak. Bapak sedang berkomunikasi dengan Allah dengan ibadah fardu. Fardu itu ibadah yang paling dekat dengan Allah, ya fardu itu. Ulama menggambarkan fardu itu ibarat ra'sul mal, modal kita dagang. Kalau fardunya nggak beres, nggak akan dilihat Allah yang lain-lain. Yang sunnahnya nggak dilihat. Fardunya dulu beres. Kalau fardunya beres, selesai, sempurna, Allah lihat yang lain-lainnya. Itu kira-kira. Jadi makanya kalau doa yang paling tajam, ya doa ba'da kulli maktubatin, setelah kita menunaikan ibadah yang Bapak habis puasa Ramadan, baca doa, berbuka puasa, berdoa yang banyak Pak. Karena Bapak setelah selesai menunaikan kewajiban.
Doa yang banyak Pak. Buka puasa fardu nih, puasa Ramadan, habis batalin puasa, habis baca doa azan, ya selesai azan, baca doa Pak. Karena salah satu doa yang tidak akan ditolak adalah doa ushaim, doanya orang yang berpuasa. Mustajabnya setelah berbuka itu, mustajabnya. Karena setelah selesai menunaikan yang fardu, ini mah kagak, malah nyeduh kopi 2 ember. Bukan mikirin doa dulu, ya Allah terima puasa saya hari ini, puasa istri saya, puasa anak saya, ya Allah sampai tuntas bulan suci Ramadan. Begitu ini maka agak nyari yang lain-lain dulu. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka penting sekali kita dalam persiapan ibadah tuh punya konsep penting. Jadi kira-kira begini, orang yang siap dalam ibadahnya namanya al-isti'dad fi sairil ibadat. Jadi selalu punya prepare persiapan dalam ibadah. Biasanya ini yang paling dilihat Allah ini. Bayangin Pak, ulama nulis buku itu ada pasal khusus tentang al-isti'dadat li sairis salat wal ibadat. Persiapan khusus secara teknis bagaimana cara kita siap menerima hidayah Allah. Karena nggak mungkin semua orang layak menerima hidayah Allah, tapi ada yang siap betul, ada yang asal-asalan saja. Ya sholat sih jadi, saya yakin semuanya di sini punya niat sholat dari rumah, tapi yang siap lahir batin kayaknya bisa hitung jari kayaknya. Semalam saya ngisi di Priuk Pak, dekat Pasar Kemis. Saya baru pulang jam 1 malam. Ya. Saya maghribnya ngisi di Pondok Kacang, terus langsung ke Priuk, subuhnya kemari. Itu juga sama orang Priuk disuruh nginep. Oh enggak, saya bilang, ngapain gua nginep kemari, hujan-hujan mulu. Saya bilang besok saya mau ke Masjid Kuba, ada kajian. Ini juga saya masih dinego, masih Masjid Al-Ijtihad Pinang, yang DKM-nya Abdus Syukur, nelpon saya sore, Pak Ustadz, besok kajian subuh. Lah, emang saya jadwal di situ, saya bilang. Mau saya di Kuba kok. Oh nggak bisa ya Pak Ustadz, nggak bisa, nanti minggu ke-6 aja, saya bilang. Lu cari di kalender gak ketemu. Nah itu. Jadi selama saya bisa mampu, kalau hujan-hujan doang mah lumayan, mobil ada atapnya lah, lumayan lah, bukan losbak namanya. Jadi masih kagak kehujanan, alhamdulillah, meskipun deket ya. Jadi gak semua orang Pak, semua orang punya niat ibadah betul, tapi tidak semua siap menerima lahir batin hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak semua. Bahkan ada yang datang di pengajian, ada yang datang di majelis, ustadznya ada, gurunya ada, ustadznya ada, gurunya ada. Jadi semalam saya bawa jamaah, bukan bawa jamaah Pak Haji, jamaah saya dari Ciledug pengen ngikut. Katanya guru, emang ngisi kajian, ngisi ceramah di mana? Di Priuk. Kita ngikut, udah anteng aja, kita yang jemput ke rumah. Akhirnya semobil penuh. Padahal mah yang ngisi acara 1 orang doang. Sampai panitia juga bingung, lah rombongan. Takut nasinya nggak cukup doang. Begitu. Saya bilang, ya maaf ya Pak, saya bawa anak-anak MI tahun 60 ini, kata saya. Pak Ustadz santrinya tua-tua amat, katanya pada beruban semua, katanya. Iya pada mau ngikut. Itu jadi jamaah saya ngomong, kata Ustadz, sepanjang pulang tadi ada jamaah, lagi Ustadz ceramah, kongkoh aja ngobrol. Saya cuman bilang begini, itu orang yang itu salah satu contoh orang yang casingnya malah lagi ibadah, duduk di majelis, duduk di tempat kebaikan, tapi bohong, prank, gak siap dia, gak siap. Jadi sepanjang dari pengajian tuh, dari baca maulid sampai akhir, kongkoh doang kerjaannya. Bukan kita khidmah terhadap selawatnya, bukan kita renungi pengajiannya, bukan kita renungi ikhtilat dengan orang-orang yang punya niat baik, malah ngobrol. Kalau ngobrol mendingan di pos kamling. Jadi ternyata yang hadir itu mungkin niatnya beda-beda. Ada orang hadir di masjid, di majelis, niatnya beda-beda. Kalau yang cuman ngobrol doang, mungkin ini mah mungkin niatnya ya cuman pindah tempat sama nyari makan, udah. Karena di masjid juga kadang-kadang ada makan, cuman bukan makan gizi gratis, bukan. Cuman cari makan sama cari minum, cari kopi, udah. Tapi fisiknya mah nggak sedang ngaji, enggak. Batinnya nggak sedang ngaji. Nah ini yang bukan orang sini, bukan orang sono. Kalau orang sini malah alhamdulillah nggak ngaku, ada juga nggak ngaku.
Nah itu para jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata penting. Hidayah Allah mahal, Pak. Mahal, Masya Allah. Sangat mahal. Nah jadi nggak bisa Allah kasih cuma-cuma. Allah kasih bagi orang yang siap menerimanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dalam setiap ibadah Allah ingin tuntut dari kita. Kan bulan Rajab ini kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya dalam Lataiful Ma'arif itu mengutip pendapat ulama, ibaratkan sebuah bulan Rajab bulan untuk menanam ibadah. Jadi kalau mau banyakin dari bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban disirami supaya ibadahnya makin meningkat, supaya makin subur, pohonnya tinggi-tinggi lebat, nanti bulan Ramadan tinggal panen pahala yang berlipat ganda khusus untuk umat Nabi Muhammad. Karena ada yang mengatakan Ramadan min khususiyat hazihil ummah, bahwa bulan Ramadan khusus diberikan Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu berpuasa, Pak, tapi bukan Ramadan puasanya. Nah, Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nah, orang mau panen apa kalau Rajabnya ibadah kagak, bulan Sya'bannya enggak, ya Ramadan lah apa yang mau dipanen? Kira-kira begitu. Makanya kita punya istiqdad sejak bulan Rajab, dianjurkan al-hassu ala iksaril ibadah. Anjuran untuk memperbanyak ibadah, tujuannya supaya kita betul-betul berhak menerima hadiah Allah di bulan suci Ramadan. Kira-kira Allah juga pasti paling tahulah mana yang layak menerima, mana yang tidak layak menerima di bulan Ramadan itu nanti. Tergantung kitanya, siap atau tidak, mau atau tidak. Kita ingat hadis Nabi. Nabi pernah bilang begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa, tetap ada ilahnya kata Nabi, kecuali illa man aba. Lah sahabat bingung, emang ada ya orang nggak mau masuk surga? Begitu kira-kira? Emang ada Rasulullah? Bukan begitu bahasanya, itu bahasa Cipondo. Faman aba ya Rasulullah. Emang siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Orang nolak masuk surga. Apa kata Rasul? Faman ato'ani, atau faman ato Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia masuk surga. Tapi faman asoni, orang yang maksiat kepadaku, artinya durhaka kepada Nabi, tidak ikuti aturan Allah, faqad aba. Dia maka sungguh telah enggan, nggak mau masuk surga. Begitu. Jadi ada ternyata. Secara fisik mungkin iya, tapi batinnya nggak mau sebetulnya itu, Masya Allah. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang Allah ingin dari kita secara kita pelan-pelan aja, Pak. Bapak nggak dituntut sebetulnya ibadah tuh. Kalau lihat konsep hadis ya, wa ma nahakum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku larang jauhi sejauh-jauhnya. Tapi apa yang aku perintah, kata Nabi, kerjakan semampunya. Bapak boleh semangatnya luar biasa, boleh. Tapi tunjukkan itu karena Bapak senang dengan ibadah, bukan hanya sekedar teknis saja. Tunjukkan bahwa kita betul-betul senang dalam ibadah. An-nasyat fil ibadah itu harusnya refleksi rasa senang kita kepada ibadah itu. Karena nggak semua orang nyaman dengan ibadah. Masjid, Pak, hampir semua orang senang masjid saat ini. Tapi tidak semua orang betul-betul punya niat ingin makmurin masjid. Kenapa? Jangankan masjid, musola sekarang AC-nya 2. Siapa yang nggak betah AC 2 di rumahnya cuman kipas dapur doang? Panas. Mendingan di musola pindah tempat, transit, ya kan? Tidur pules, adem. Tapi apa semua mau memakmurkan musola dan masjid? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang Allah ingin dari kita, tunjukkan refleksi bagaimana kita senang dalam ibadah itu. Kalau ngomongin rajin, banyak orang yang rajin, tapi motifnya apa? Makanya setiap ibadah pasti ukurannya iman yang Allah ingin lihat itu. Ibadah puasa wajib saja. Bulan Rajab tuh banyak seliweran tuh hadis-hadis tentang pahalanya dan segala macam. Saya seringkali klarifikasi, puasa saja.
puasa saja, tapi Nabi tidak pernah menjelaskan pahala puasa Rajabnya berapa. Nggak pernah jelasin Nabi. Nabi cuma bilang puasalah di hari-hari di bulan-bulan mulia. Salah satu bulan mulia adalah bulan Rajab. Silakan puasa. Tapi masalah pahalanya berapa itu nggak pernah diceritakan dalam riwayat yang sahih. Kalau memang ada, yaitu majhul, riwayatnya majhulah. Ya, bukan puasanya nggak boleh, sangat boleh. Riwayat yang lain ada kok. Cuma Nabi tidak pernah menggambarkan pahalanya berapa, kira-kira begitu. Lagi anggap saja dikit-dikit kita buang dalam konsep ibadah kita ini, ibadah karena pahala. Ini saya kasih materi begini Pak, yang sepuh-sepuh yang tua-tua kalau di kampung, masa kagak boleh sih Pak Ustadz? Saya selama ini kan ibadah pengen masuk surga segala macam. Boleh Pak, boleh. Siapa bilang nggak boleh sih? Cuma begini nih, normalnya ibadah itu bapak kolbunya niatnya hanya satu saja motifnya, itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya boleh jujur, masih ada motif selain Allah dalam ibadah, maupun mau itu motifnya masuk surga, dapat pahala, dilipat gandakan. Kan saya bilang tadi di awal, kita ini ibadah banyakkan proposalnya. Ibadahnya maunya nguntungin kita apa murni ibadah kepada Allah? Kalau murni ibadah kepada Allah, la istirak fil ibadah, tidak boleh ada niat selain Allah, tidak boleh ada motif selain Allah. Kalau ada, berarti bapak selama ini, kita selama ini ibadah banyak proposal. Itu aja udah. Kenapa kamu sholat? Mau masuk surga? Oh, udah bikin proposal biar masuk surga itu. Bagaimana kalau nggak ada surganya? Bagaimana kalau nggak ada nerakanya? Bagaimana kalau nggak ada ganjarannya? Masih mau? Nah kan jawabnya juga bingung. Itu. Jadi sedikit-sedikit tarbiyah belajar, jangan hiraukan yang begitu. Bapak cukup yakin saja, Allah tidak mungkin ingkar janji. Pasti dikasih kalau sholatnya benar. Pasti dikasih pahalanya kalau puasanya benar. Pasti dikasih manasik umroh dan hajinya kalau ibadahnya benar, sesuai dengan juklak juknisnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi setiap ibadah mesti ada juhudnya, mesti ada upaya yang maksimal supaya ibadah kita berkelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain kita ngerti dalam konsep ilmunya, tata caranya dan semacamnya, Allah ingin tuntut begini Pak, ada nilai spiritual dari setiap ibadah kita yang dalam bahasa agama namanya muraqabah. Ada nilai spiritual, mau dalam zikir Bapak, sedekahnya Bapak, zakatnya kita, sholat sunnahnya kita, rawatibnya kita, itu Allah tuntut dari kita, wajar dong. Allah minta dari kita, wajar dong. Allah tuntut dari kita, tolong ibadahmu itu mesti ada sifat muraqabahnya itu. Karena memang normalnya ibadah mesti begitu. Kalau nggak ada muraqabah, Bapak atau kita selama ini ibadah itu bohong semua. Casingnya doang, sebetulnya sedang nggak ibadah. Fisik kita sedang komunikasi dengan Allah, fisiknya, tapi batinnya enggak. Seperti orang lagi ngomong sama kita, tapi Bapak nggak eruin lagi. Bapak nggak ladenin. Dengar kagak, ngapa kagak. Ada orang ngobrol dengan kita, ya kita cuekin. Seperti begitu. Bapak lagi komunikasi dengan Allah, tapi ternyata nyuekin Allah, tuh yang bahaya itu. Semalam saya bahas tentang konsep kenabian di Masjid Al-Fat di Pondok Kacang Timur, di Pondok Maharta, di Pondok Aren. Karena kata saya, karena kemarin peristiwa Isra Mi'raj, jadi saya bahas tentang konsep nubuah kenabian itu. Salah satunya yang saya bahas itu tentang Nabi itu, Nabi dan Rasul itu punya sifat al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Nabi lapar, Nabi haus, Nabi sakit, Nabi rindu, Nabi kangen, Nabi pengen nikah, Nabi juga pengen dihibur, dijenguk, begitu. Sama kayak kita. Cuman tetap beda. Tetap beda. Cuman satu yang Nabi nggak sama dengan kita. Nabi tidak pelupa. Kalau kita kalau kita bukan yang nggak perlu, ya sering kalau kita malah dalam sholat aja lupa mulu kita mah. Nabi itu pernah ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau mengqashar sholat atau lupa, kok sholat johor 2 rakaat salam, bagaimana ini?
Ditegur sama sahabat, kata Nabi, sembarangan. Kilahuma lam yakun, dua-duanya enggak. Saya enggak sedang mengqasar salat, saya sedang tidak lupa dalam salat. Masa saya Nabi Rasul saya lupa dalam salat, gimana? Emang ente? Itu kalau nabinya pakai bahasa sini. Begitu. Ya. Enggak, saya enggak lupa, saya enggak qasar salat, katanya. Lah terus bagaimana Rasulullah? Udah kita bangun, takbir lagi, terusin 2 rakaat. Itu caranya kalau jamaah sini lupa. Mungkin kali ada dari Imam Kuba salat asar lupa 2 rakaat salam. Nah, itu ada contohnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa di yang fardu. Waduh. Contohnya dari mana kita? Nggak boleh ibtida. Karena kaidah dalam agama al-amal bil ittiba, la bil ibtida. Amal itu harus ittiba, ngikutin Nabi. Tidak ibtida. Ibtida itu nyiptain dewek, ngarang. Gak pernah ada contohnya dibuat-buat, ngarang, namanya ibtida. Makanya Allah punya sifat badi'us samawati wal ar. Allah yang menciptakan langit bumi tanpa contoh. Gak ada contohnya, gak ada. Kalau kita kan ngerjain sesuatu ngelihat contohnya. Kalau Allah gak penting, makanya Allah punya sifat badi'. Gak boleh begitu. Nah, makanya mengikuti Nabi salah satunya adalah bagaimana cara kita merefleksikan kondisi atau situasi atau kualitas iman kita kepada Allah. Itu salah satunya begitu. Tapi saya sering kali bilang, yang semalam saya katakan itu pada jamaah, bahwa Nabi dari setiap kebiasaan manusia biasanya, Nabi tidur, Nabi minum, makan, itu semuanya total berbeda. Ulama cuman mengatakan Nabi makan Anda makan, Nabi minum Anda minum, Nabi tidur Anda tidur, tapi tetap ada bedanya. Apa? Kualitas makan Nabi berbeda dengan Anda, kualitas minumnya berbeda dengan Anda, kualitas tidurnya beda dengan Anda. Nabi mengatakan qailulah itu ibadah, tidur siang. Dalam bahasa Arab qailulah itu sigot tasgir, qalil jadi qailulah, artinya tidur sebentar dikit. Ulama sampai menganalisis sedikitnya tuh berapa lama kalau dalam hitungan menit. Ada yang mengatakan 15 menit. Saya juga Pak Ustadz, saya qailulah katanya, saya tidur siang. Oh iya, bagus tuh, dapat sunnahnya Nabi. Iya, dari jam 1 bangun maghrib katanya. Itu bukan qailulah PA, kata saya. Itu bukan qailulah, itu balas dendam. Karena malamnya begadang. Itu bukan ibadah, jadi maksiat. Kita kalau ngaji fikih, Pak, mohon maaf kalau ngaji fikih, tidur itu ya, tidur. Padahal kan tidur mubah saja sebetulnya secara hukum. Karena itu kebutuhan fisik kita. Ada yang maksiat, tidur maksiat. Ada yang tidur ibadah. Ada yang tidur haram, ada yang tidur makruh. Itu dilihat dari cara dan niatnya. Makanya mubah itu secara hukum, itu sebetulnya hukum remeng-remeng. Mubah itu. Mubah ini bisa keseret ke yang haram, mubah ini bisa keseret ke yang makruh, mubah ini bisa keseret ke yang sunnah, mubah ini bisa jadi keseret ke yang fardu. Makanya ada ulama yang mengatakan mubah bukan hukum sebetulnya, tapi cuma informasi kalau ini boleh dikerjain, gitu kira-kira. Karena hukum itu harus ada perintah yang paling tidak ada penegasan dikit lah. Kalau mubah kan nggak ada penegasannya, silakan saja boleh. Kira-kira begitu. Walaupun di Quran bilangnya kulu washrobu, makanlah, minumlah. Walaupun kalimatnya perintah, tapi bukan wajib. Maknanya mubah-mubah saja. Nah itu. Nah ini kalau bedanya kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sifat manusiawi yang tidak pernah ada pada diri Nabi, yaitu pelupa. Apalagi lupa dalam ibadah. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita lagi ibadah aja masih lupa, lagi ibadah. Kalau di luar ibadah sih wajar, dalam ibadah masih lupa. Kalau kita sedang bersama Allah, gitu. Kalau kita sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya penyakit akut orang ibadah lupa rokaat, itu penyakit akut itu. Ya, ini rokaat berapa ya? Pikirannya lagi banyak banget. Rokaat berapa? Mana jadi imam lagi jah? Bingung. Kalau salah ditegur makmum nanti dan segala macam. Bingung. Wibawa saya rontok dong, saya kan RW begitu. Jadi ceritanya RW jadi imam rawatib gitu. Ya, nanti rontok dong wibawa saya begitu. Nah, makanya punya trik sebelum ibadah tuh ada zikir, ada ayat Quran yang mesti dibaca supaya Allah hilangkan semua kelupaan itu. Nah, maksud saya itu yang saya maksud
Allah ingin dari setiap ibadah kita ada unsur muraqabahnya itu. Allah pengen itu yang begitu. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau setiap ibadah kita nggak bernilai, itu jangan salahkan Allah. Sangat wajar kalau Allah menuntut kita yang perfect, yang spesial. Sangat wajar. Semua sudah dikasih sama Allah. Tinggal kitanya mau atau tidak. Al-mudawamah alal muraqabah wa la yaghibu anillahi subhanahu wa ta'ala tarfata ain. Yang Allah pingin dari kita adalah istiqomah, bukan banyak rakaat. Saya sering kali bilang, kalau kiai dimintain air, ini dimintain air. Ada wali santri datang ke rumah kiai, Pak Kiai. Ini wali santri saking percayanya, maksudnya saking yakinnya. Anak saya udah berobat kemana-mana sakit, Pak Kiai, Masya Allah, udah ngeluarin duit banyak. Saya udah pasrah sama Allah, tapi barangkali ini ikhtiar saya juga. Saya minta didoain ini air. Daripada air didoain dukun, mendingan pakai aja dah yang mirip-mirip dukun, begitu juga. Ya, pakai doain, tolong pakai biar anak saya. Ini saking yakinnya tuh wali santri bahwa doanya orang soleh, doanya orang yang dekat dengan Allah itu cepat diijabahnya daripada doa dia. Dibaca sama kiai, meskipun kiai juga bingung, baca apaan gue ya ini. Bingung, kadang-kadang cuman karena ditodong aja, jadi apa aja dibaca. Pas pulang dikasih anaknya, Pak, ini mah cerita asli, saya nggak ngarang. Dikasih anaknya, nah baca bismillah ya, ini dari Pak Kiai, baca bismillah, sembuh Pak. Itu kiai kagak kuliah kedokteran, enggak, kuliah kedokteran kagak, masuk UI kagak, masuk UGM juga enggak, cuman kuliah di Balai Rombeng doang. Bacanya juga paling cuman baca ya An-Nas, Al-Falaq, begitu doang tuh, ayat kursi, itu doang, pulang bawa berkat, itu doang bacanya. Tapi manjur Pak, sampai kiai aja bingung. Terima kasih ya Pak Kiai, sembuh. Loh, sembuh, dia aja bingung begitu, kok bisa sembuh ya gitu. Oh, itu malah lagi kebetulan. Nggak ada yang kebetulan kok, semua diizinkan Allah Subhanahu, biar manusia ngerti. Yang punya ilmu tinggi bukan hanya Anda yang bisa yang bisa tahu bagaimana cara menyembuhkan. Kadang-kadang orang yang nggak bisa, nggak kuliah kedokteran, Allah kasih kemampuan juga untuk bisa memberikan kesembuhan atas izin Allah, bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar saja kadang-kadang kita ini kalau ibadah banyak-banyak, Allah nggak kasih, muflis, Allah nggak kasih. Saya perasan doa udah banyak betul deh, ibadah udah banyak, kok belum kerasa? Emang Anda pikir ibadah tuh kayak makan sambal? Ini yang kadang-kadang salah, ya, konsepnya salah. Nah, tugas kita saat ini adalah bagaimana caranya setiap ibadah kita, baik bentuknya sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu ada nilai muraqabah. Dalam bahasa sederhana, muraqabah itu, karena ada dua istilah Pak dalam agama, ada muqarabah, ada muraqabah. Ini beda huruf aja beda makna. Yang saya maksud muraqabah, raqabah, yuraqibu, muraqabatan, artinya dari terjemah yang umum ya, artinya merasa eling atau merasa diawasi Allah, merasa diawasi atau merasa dilihat Allah. Kesadaran merasa dilihat Allah tidak semua orang ahli ibadah bisa, nggak semua Pak. Kesadaran batin bahwa dia dilihat Allah itu tidak semua orang bisa. Itu yang disebut dengan ihsan. Ternyata kadang-kadang yang membuat orang doanya tajam, Bapak pernah dengar istilah, pernah dengar ulama namanya Imam Al-Busiri, mazhabnya Maliki, pernah dengar? Burdah, pernah dengar qasidah Burdah? Ya, Nabiyunal amirun nahifala ahwal habibul lazi turja syafa'atuhu, itu Burdah ya. Nah, Burdah itu nah, Imam Al-Busiri itu pernah sakit parah. Kalau sekarang sakitnya namanya stroke lah. Kalau sakit parah, itu berdoa sama Allah pengen ketemu Nabi, diizinkan Allah. Ini disebutkan sendiri dalam kitabnya ya, diceritakan pengalaman spiritual beliau, diceritakan bahwa saya bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, karena Nabi kan tidak bisa diserupai kan,
fa inna syaitana la yatamassalu bi. Setan nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Nah, ketika bertemu Nabi, ditanya sama Nabi, Anda kenapa? Saya sakit ya Rasulullah. Sakit. Bukannya berobat malah ngadu sama Nabi. Saya sakit ya Rasulullah. Sakit kenapa? Saya sakit karena terlalu rindu, terlalu cinta, kata dia. Terlalu rindu, terlalu cinta sama siapa? Ya sama engkau, katanya. Saking cintanya dan rindunya sama Nabi, sampai badannya sakit, fisiknya sakit itu. Kata Nabi, boleh cinta dengan saya, boleh rindu dengan saya, tapi jangan juga sampai menyakiti badanmu. Nanti kamu ibadah bagaimana? Begitu kira-kira. Cintamu kepada saya itu membuatmu punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau membuat fisikmu sakit, bagaimana cara kamu ibadah maksimal? Imam Busiri minta sama Nabi, tolong doakan saya supaya sembuh. Didoakan nama Nabi, badannya diusap, Pak. Wa masaha jasadahu, badannya diusap. Yang stroke itu badannya diusap sama Nabi. Kayak kiai ngobatin, kita begitu tuh. Diusap sama Nabi, bangun tidur sembuh total. Bangun tidur sembuh total. Itu benar ketemu Nabi. Nggak tahu kalau Bapak ketemu siapa? Nabi Nusantara kali. Tahu siapa? Gak ngerti. Jadi pas bangun tidur bukannya sembuh, makin parah stroke-nya. Ya bukan Nabi beneran, ya. Nah itu. Jadi Nabi sering begitu dalam beberapa peristiwa. Ya Nabi kasih air, kemudian Nabi kasih pelupa korma, terus kemudian juga Nabi usap, sembuh itu. Lah iya, karena Nabi pembawa Quran, hamalatul Quran, dan Quran itu ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, bisa jadi obat dari semuanya. Ternyata kelebihan yang Allah berikan itu hasil muraqabah, Pak. Bapak punya kelebihan yang selama ini Bapak nggak pernah pelajari, yang selama ini Bapak nggak pernah belajar di kelas, di kuliah. Ternyata Allah kasih kelebihan itu umumnya satu, asar ibadah. Bapak jangan pernah percaya kalau ada orang punya karomah tapi sehari-harinya nggak sholat. Itu bohong, Pak. Itu bohong, itu manipulatif. Bapak jangan pernah percaya kalau ada orang bisa begini, tapi kesehariannya nggak pernah sholat, kesehariannya nggak pernah puasa, kesehariannya nggak pernah berzikir. Itu palsu, manipulatif. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tadi Pak Kiai doain bisa sembuh, itu hasil dari mudawamah, istiqomah dalam ibadah. Saya punya cerita lagi. Di Sidogiri, Jawa Timur, ada pesantren besar di Sidogiri. Ini contoh saja bahwa dari muraqabah yang Bapak tanamkan setiap ibadah itu nggak sia-sia, Pak. Allah kasih kontan. Allah kasih kontan. Bapak percaya atau tidak terserah dah. Tapi saya kasih contoh lagi nih. Di Sidogiri ada pesantren besar, Pak. Pesantrennya Kiai Nawawi, Sidogiri. Suatu saat ada petani datang ke pesantren. Rombongan petani itu datang ke pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya minta didoakan. Ono kebon padi saya habis semua dimakan tikus. Kita nih nggak pernah panen, selalu ketika mau panen habis semua dimakan hama, habis semua dimakan tikus. Bagaimana nih Kiai? Sedangkan ini ya kita dapat penghasilan memang dari sini doang. Terus pakainya ngomong bagaimana? Udah sono ente balik lagi ke sawah, katanya. Loh, orang minta doa kok suruh balik lagi ke sawah, bagaimana? Udah jauh-jauh kemari, ente balik ke sawah terus teriak. Jadi di pinggir sawah disuruh teriak, itu petani semuanya disuruh teriak, tol wahai para tikus. Begitu diajarin sama Kiai Nawawi, disuruh teriak, wahai para tikus, wahai wereng. Apa lagi bahasa saya kagak ngerti itu bahasa Jawanya. Wahai ini, kalau kamu makan lagi tanaman saya laporin ke Kiai Nawawi. Begitu doang teriaknya. Bapak percaya terserah dah mau percaya apa kagak. Tapi ini dari santrinya. Dan itu nyata. Disuruh ke kebun, terus di pinggir sawah disuruh teriak, wahai tikus, wahai hama, kalau kamu datang lagi merusak tanaman saya laporin ke Kiai Nawawi. Itu sebulan terus setelahnya nggak pernah dimakan hama lagi. Bapak mau percaya atau tidak terserah. Orang kalau sudah istiqomah dalam ibadahnya ada muraqabah, Allah kasih sesuatu yang Bapak nggak pernah belajar. Allah bahkan dalam keadaan yang kita nggak pernah sadar bahwa kita bisa itu, kita nggak pernah sadar. Allah yang kasih, Pak. Ya,
Nah itu makanya ini jadi nggak ada yang sia-sia dari ibadah yang maksimal yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman dawama ala muraqabati qalbih lillahi ta'ala wa nafa ghairullah wajadallaha wa ihsanahu wa ilmal yakin yahsulu zalika laka bijumlatihi wa huwa antarul harakat was sakanat wal a'yan bitahrikihi wa taskinih. Masya Allah. Kalau kita betul-betul dalam ibadah merasa diawasi Allah, orang yang beriman secara batinnya merasa begini Pak, merasa begini, takbirnya saya, baca fatihahnya saya, rukuknya saya, semua bukan saya, semua atas izin Allah. Bukannya begitu ujungnya ibadah. Saya ulangi ya, ujungnya ibadah harusnya begitu bukan? Harusnya setelah ibadah jangan pernah merasa mampu ibadah. Kalau ada terbesit dalam hatinya merasa mampu ibadah, hati-hati akan maksiat ujub dalam kalbunya. Orang kalau sudah muraqabah, dia konsep imannya akan bicara begini Pak, saya tidak bisa takbir kecuali karena Allah, saya tidak bisa ruku kecuali karena Allah, saya tidak bisa i'tidal kecuali karena Allah, maka semua yang saya kerjakan dari Allah untuk Allah, tidak pantas buat saya minta apa-apa. Itu yang Allah pengen, merasalah rendah diri di hadapan Allah. Tapi kan susah Pak, caranya bagaimana? Itu kudu tarbiyah, kudu latihan, ada tamrinat, ada latihan-latihan supaya bisa maksimal, ya. Tapi kalau yang udah deket-deket lagi, kalau yang kalau udah lama mah pengalamannya kayaknya lebih mantap ibadahnya, ya, lebih mantap. Kalau yang sudah lama, sudah mulai coba istiqomah, tapi yang paling gampang nyontoinnya itu di rumah Pak, jangan di sini, jangan di masjid. Bapak lagi sholat sunnah di rumah sendirian, itu terapkan yang begitu. Cuman caranya bagaimana? Cukup lihatnya karena Allah saja, karena di situ nggak ada motif lain. Coba dilihat orang enggak, masa iya ria sama anak istri kan nggak mungkin, kan kira-kira begitu. Abis sholat juga bapak nggak ada yang bapak banggain, kira-kira begitu, karena nggak ada orang yang ngelihat, nggak ada orang yang di situ. Jadi sesekali bolehlah kita ngeluangin waktu di rumah sendirian hanya untuk munajat saja. Di situ kita introspeksi, sudah muraqabah belum? Sudah sadar merasa diawasi Allah belum? Sudah sempurna ketika dalam keadaan sepi ibadahnya belum? Karena normalnya manusia dalam keadaan ramai pengen lama-lama, tapi dalam keadaan sepi pengen buru-buru. Itu normalnya manusia. Kenapa? Ya karena masih ada itu tadi, masih ada motif yang lain. Jadi kalau bapak dalam kondisi ramai ibadahnya lama, tapi ternyata ketika di rumah ibadahnya sebentar, itu masih belum normal. Secara kaidah ilmu maksudnya masih belum normal, masih sakit ibadahnya. Karena Nabi itu kakinya bengkak-bengkak hasil ibadah di rumah, bukan hasil ibadah di masjid, bukan. Aisyah sendiri yang bilang, saya menyaksikan. Jadi Nabi sangat lama rukunya, sujudnya itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, saya khawatir itu. Ada imam lama banget, saya khawatir itu. Nggak lama umurnya imam. Nggak lama sih, bisa dicekek makmum sih kata saya mah itu. Ya, mungkin kalau di Kuba mah udah banyak ini kali ya, maksudnya udah bisa paham kalau imamnya. Kalau di kampung nggak paham Pak. Ini kita sholat Jumat kan disunahkan baca 2 surat, Al-Ghasyiyat sama Al-A'la. Itu kita baca, di kampung dikritik macam-macam. Dasar imam baca surat lama banget, amplop masa majatan, begitu katanya. Bobo nama amplop lagi kata saya. Ya, udah kita bacanya yang singkat-singkat saja. Ternyata ketika di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu ngadain sholat Jumat, ada nggak imam yang baca panjang-panjang? Pendek semua Pak, karena kalau yang panjang-panjang takut yang di luar masjid kebakar, kepanasan, geseng, panas. Itu imam yang benar, mementingkan masih memikirkan orang lain meskipun dalam keadaan ibadah, jadi nggak egois ibadahnya. Maka kata Nabi dalam riwayat Anas bin Malik, kalau anda sholat di belakangmu banyak orang, maksudnya jadi imam, falyukhaffif, ringankan sholatmu. Tapi kalau kamu sholat sendirian di rumah, falyutawil, lamakanlah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Jadi mumpung kita sudah di penghujung Rajab, kayaknya nilai-nilai batin dan spiritual, terutama kesadaran bahwa kita
dalam ibadah tuh sedang berhadapan dengan Allah, atau bahasa gampangnya muraqabah itu, Allah memang pengen kita begitu Pak, bukan pengennya ulama, bukan. Allah menuntut kita begitu. La yaghib anillah, jangan pernah gaib dari Allah. Gaib itu maksudnya hilang. Jangan pernah gaib dari Allah, jangan pernah hilang. Anda mau ke kantor, Anda mau ke pasar, Anda mau kemanapun, yakinlah orang beriman Allah lihat. Ini manusia pura-pura nggak ngelihat atau pura-pura budeg, padahal dia ngerti secara iman Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Secara akidah dia ngerti, tapi aktualisasinya nol, ya. Sehingga masih banyak orang yang berani maksiat terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang semua punya sifat muraqabah, saya hakul yakin satu pun gak ada yang berani maksiat. Itulah rahasianya kenapa Allah tidak bisa dilihat di alam dunia, supaya potensi ikhlasnya tulus karena Allah, gitu kira-kira, ya. Tapi nanti di akhirat nikmat terbesar bukan masuk surga, saya yakin betul, bukan masuk surga. Surga tuh masih nikmat emperan Pak. Nikmat yang paling besar nanti buat orang beriman di hadapan Allah, ru'yatullah fil akhirah, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lagi coba nikmat besar? Kita selama ini ibadah kepada Allah, di akhirat Allah izinkan kita bisa melihat Allah Subhanahu. Wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Nanti orang-orang beriman wajahnya berseri-seri menghadap Allah, mereka diizinkan Allah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terbendung bagaimana cara nikmatnya itu. Nah, inilah yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, meskipun banyak yang kurang sempurna, doanya selalu kita baca apa? Allahumma tammim taksirona, ya Allah sempurnakanlah dalam setiap ibadah kami. Mungkin kami banyak lalai dalam sholat, mungkin kami kurang sempurna dalam puasa, mungkin kami kurang sempurna dalam itikaf. Engkaulah yang maha sempurna, sempurnakanlah ibadah kami ya Allah, sampai kami layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu doa kita, Allahumma tammim taksirona. Karakter kita ceroboh, Allah lah yang maha sempurna, hanya Allah yang bisa menyempurnakan setiap ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih sehat lahir batin buat kita semua, masuk bulan Sya'ban, masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, saling memaafkan, sehingga Allah berikan kelancaran dalam setiap ibadah kita, menuju manusia orang yang paling purna dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bis shawab.